Hello，同学们，大家好，好久不见，有没有想老师？现在老师又开始教你们中文课咯，有没有想要学中文呢？我们开始第10课。Unit 10. 妈妈在哪儿？妈妈在哪儿？Kita akan masuk ke seung詞, yaitu Kosa kata baru. number 1, 在 Di. Untuk kalian yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, pasti tidak asing dengan kata kerja 在. Oke, jadi kalian pasti udah pernah tahu dong, 在 itu memiliki arti kata di. Oke, kita akan langsung masuk ke kata 在. Secara umum, dapat kita artikan sebagai kata tunjuk di. Bisa di tempat, di lokasi, di dalam, di samping, di luar, di bawah, dan di atas. Selain sebagai kata tunjuk di untuk lokasi, kata cai juga dapat digunakan untuk kata tunjuk waktu. Tapi jika digunakan sebagai kata tunjuk waktu, kata cai dapat tidak dituliskan atau bersifat opsional. Bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Jadi, di sini kita akan belajar tentang penggunaan kata cai sebagai kata tunjuk seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. 那个书包在桌子上。那个书包在桌子上。 Tas itu berada di atas meja. Jadi, kalimat di atas, kata cai digunakan untuk menunjuk posisi di atas. 我在餐厅吃饭。我在餐厅吃饭。 Saya makan di kamar makan atau rumah makan. Jadi, cai untuk kalimat kedua ini digunakan menunjuk lokasi di kamar makan atau rumah makan. Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. 弟弟在学校做功课。弟弟在学校做功课。 Adik laki-laki mengerjakan PR-nya di sekolah. Atau adik laki-laki saya mengerjakan PR di sekolah. Oke, untuk kalimat ini cai digunakan untuk menunjukkan atau menunjuk tempat di sekolah. Kita lanjut ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Kita masih membahas dalam kalimat. Oke, untuk kalimat ke selanjutnya yaitu Mama na mian bao zai bing xiang li. Mama na mian bao zai bing xiang li. Ibu mengambil roti di dalam kulkas. Zai di sini digunakan menunjuk di dalam kulkas. Oke. 妹妹在2点吃了药。妹妹在2点吃了药。 Adik perempuan pukul 2 sudah meminum obat. Atau adik perempuan saya di pukul 2 sudah meminum obat. Jadi, cai di sini digunakan menunjuk pada waktu, tapi sering orang hilangkan sehingga dapat kita tuliskan seperti berikut. Cukup seperti di bawah ini. 妹妹2点吃了药。妹妹2点吃了药。 Jadi adik perempuan saya atau adik perempuan pukul 2 sudah meminum obat. Oke, kita lanjut ya. Kita masih dalam pembahasan seung詞. Kosa kata baru. Nomor 2. 这儿. 这儿. Sini. 哪儿. 哪儿. Sana. Berikut penjelasannya dan perbedaannya. Penggunaan dan perbedaan.
nar dan nali atau 这儿 dan 这里。 Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata nar dan nali atau 这儿 dan 这里。 semua kata-kata itu termasuk dalam kata tunjuk lokasi. 这儿 dan 这里 digunakan untuk menunjuk di sini. Sedangkan nar, nar dan nali digunakan untuk menunjuk di sana. Perbedaan kata 这儿 dan 哪儿 atau 这里 dan 那里。 Kata 这儿 dan 哪儿 digunakan pada daerah Cina bagian utara seperti Beijing. Beijing. Sedangkan kata 这里 dan 那里 digunakan pada daerah Cina bagian selatan seperti Taiwan. Taiwan. Jadi, ini hanya tergantung kebiasaan atau budaya di daerah masing-masing. Kedua-duanya benar penggunaannya dan dapat kalian pertukarkan. Contoh berikut saya hanya akan menggunakan 这儿 dan 那儿。这儿 dan 哪儿 bertindak sebagai subjek. Kata 这儿 dan 哪儿 dapat diletakkan di awal kalimat sebagai penanda subjek. Selain itu, kalian dapat juga menambahkan kata tunjuk lokasi, cai, di depannya. Meskipun ini tidak diharuskan, bisa dituliskan, bisa tidak dituliskan. Perhatikan contoh di bawah ini. 在这儿有很多人。在这儿有很多人。 Di sini ada terlalu banyak orang. 在哪儿有有名人？在哪儿有有名人？ Di sana ada seorang artis. 在这儿的东西便宜。在这儿的东西便宜。 Di sini punya barang-barang murah. 在哪儿的蛋糕真好吃。在哪儿的蛋糕真好吃。 Di sana punya kue sangat enak. 在这和那儿没有停车场。在这儿和哪儿没有停车场。 Di sini dan di sana tidak ada tempat parkir. Oke, kita lanjut ya. 这 dan 哪儿 tidak bertindak sebagai subjek. Jika dalam kalimat sudah atau terdapat subjek, maka harus menggunakan kata cai atau subjek dan kata tunjuk lokasi. Jelasnya perhatikan contoh di bawah ini. 我在这儿买书。我在这儿买书。 Saya di sini membeli buku. 妹妹在哪儿读书？妹妹在哪儿读书？ Adik perempuan di sana bersekolah atau adik perempuan saya di sana bersekolah. 哥哥在这儿工作。哥哥在这儿工作。 Kakak laki-laki di sini bekerja atau kakak laki-laki saya di sini bekerja. 妈妈在哪儿买菜？那妈妈在哪儿买菜？ Ibu di sana membeli sayur. 她在这
借钱，他在这儿借钱。 Dia di sini meminjam uang. Jika merupakan kalimat bentuk ajakan, maka dituliskan dengan cara kata tunjuk orang diikuti dengan kata tunjuk lokasi. 我去阿里那儿做功课。我去阿里那儿做功课。 Saya pergi ke tempat Ali untuk menyelesaikan tugas sekolah. 明天晚上我们这儿表演。明天晚上我们这儿表演。 Besok malam, kami di sini mengadakan pertunjukan. Apakah 这儿 dan 哪儿 ada hubungannya dengan 这 dan 那？ 这儿 di sini, 这 Ini, 哪儿 di sana, 那 itu, 哪儿 mana. Untuk keterangan tempat. 哪 Yang mana. Catatan. 哪儿 sama dengan 哪里，这儿 sama dengan 这里，哪儿 sama dengan 哪里。 Penggunaan 二 di sini lebih banyak digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Oke, kita masih tetap masuk ke 生词。 Kosakata baru. 厨房，厨房。 Dapur. Ya, seperti gambar ini ya. Pasti kalian tahu dong gambar dapur ini. Dan juga kalian kalau ingin memasak atau mama sedang memasak pasti ke dapur, yaitu 去厨房. Oke, kita lanjut. 图书馆，图书馆. Perpustakaan. Ya, gambarnya seperti ini. So, kalau untuk di luar, biasa kalau 老师 sendiri ya, dulu 以前呢，老师在那个什么，在学校的图书馆去那边是做什么？就是念书，顺便睡觉。Jadi kadang baca buku sampai tertidur juga bisa ya, karena perpustakaannya itu sangat tenang dan nyaman. 洗手间，洗手间。 Toilet. Ya, seperti gambar ini ya, toilet ya. Oke. Pasti kalian, kalau misalnya kalian ingin excuse, permisi, saya ingin pergi ke toilet. 对不起，我先上洗手间，我要上厕所. Itu juga bisa ya. Oke, kita lanjut. 旁边，旁边。 Samping. Ya, seperti ini. 哥哥的旁边是弟弟. Jadi, sebelah abang itu adik laki-laki, atau 弟弟的旁边是哥哥. Samping adik laki-laki itu abangnya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini kalian pasti mengerti dong. Kita lanjut, next. Apa yang sudah pernah kalian pelajari dan diingat di buku 1 tentang 去哪儿 dan yang dipelajari di pelajaran ini 在哪儿 旁边 keterangan tempat plus 旁边, oke? Perhatikan di sebelah saya, 在我的旁边, bukan 在旁边我. Oke, untuk 旁边 di sini yaitu keterangan tempat ya. Keterangan tempat ditambah dengan kata 旁边, oke? Jadi di sebelah saya, ya, di sebelah saya, 在我的旁边, bukan 在旁边我, oke? Mesti ada ditambah kata 的.
Oke? Untuk keterangannya lebih jelas. Jadi, di sebelah perpustakaan, 在图书馆旁边, bukan 在旁边图书馆, ya. Jadi kalian harus perhatikan di kalimat-kalimat berikut ini untuk keterangan kalimatnya ya. Kalau misalnya 在我的旁边itu menerangkan yaitu di sebelah saya, menerangkan seseorang atau lokasi. Dan kalau untuk yang 在图书馆旁边, 图书馆的旁边 itu juga bisa ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam 部首. Ayo belajar radikal. Ya, kita belajar radikal ya. Untuk radikal apa ini? Ada yang tahu? Ya, ayo perhatikan radikal tersebut. Ada yang tahu radikal apa? Ya, radikal yang ada yang terletak di sebelah kiri, misalnya yang, 太阳的阳, dan ada yang di sebelah kanan, misalnya na. Ya, kalian perhatikan dulu radikalnya. Ayo, apa nama radikalnya? Ayo, nama radikal ini adalah 左耳旁, 左耳旁, telinga kiri, dan 右耳旁, yaitu telinga kanan. Why? Kenapa? Karena radikal ini berbentuk seperti telinga. Ya. Untuk mempermudah pencarian, pengetikan radikal 左耳旁或是右耳旁 bisa diketik langsung pinyin. fu. Jadi kalian untuk mempermudah mencari kalimat, mencari dia punya radikal, diketikkan seperti misalnya kalian cari di Google Translate atau mungkin di HP kalian tinggal ketik fu, ya, tinggal fu, dan terus kalian searching radikalnya, oke? Tidak ada arti spesifik untuk huruf-huruf dengan radikal ini. Perhatikan cara penulisannya. Terlebih dahulu, radikal dituliskan dari angka 3, baru ditarik garis tegak lurus. Contoh, nah, yaitu itu artinya. Bu, bu, so de bu, yaitu Kata satuan. to, itu semuanya. Oke. So, kita akan mempelajari 写汉字. 写汉字. Ayo menulis huruf Mandarin. Perhatikan perbedaan antara 哪儿 dan 哪儿. huruf yang sudah kalian pelajari di kelas 1, na dan na. apakah radikalnya sama? Na yaitu kou, na yaitu fu atau 左耳旁或是右耳旁. Apakah nar dan nar bunyinya mirip? Ya, sama-sama dibaca nar, hanya beda nada yaitu nar dan nar. Oke, 谢谢大家. Nggak terasa waktunya udah selesai. Kiranya buat kalian untuk pelajaran unit 10 ini, semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa cintai bahasa itu, dan juga kalian harus benar-benar fokus ya untuk memahami pelajaran dan materi-materi selanjutnya. Kiranya buat kalian semua semangat, 加油, 祝你们成功, oke? 谢谢大家. Terima kasih buat semuanya. Semangat ya untuk belajar. 再见, bye bye, bye bye, bye bye.